Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin, amma ba'du. Para salikin jamaah semuanya beserta Aji Kolbu di sore hari ini, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan maunah serta fatahat fil qalbi, dibukakan pintu hati kita untuk senantiasa ringan menjalankan taat dan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, semoga sholawat serta salam tetap terlimpahkan dan senantiasa kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW. Para salikin, pada sore hari ini kami akan meneruskan di bab seterusnya, di bab 16 yang babnya judulnya adalah Faslun fil khuruji min fardi ila fardi qabla itmamihi. Jadi ini penting untuk kita ketahui. Ini mirip-mirip juga dengan yang kemarin. Cuma ini faslun atau bab fasal fil khuruji min fardi. Jadi kita menghentikan sebuah menjalankan ibadah yang fardu ila fardin, ya, kepada fardu yang lain, qabla itmamihi, sebelum yang kita lakukan yang pertama wajib itu selesai. Jadi kan pilihan juga kan, mana yang menjadi sikap kita. Ya, ini yang saya ulang sedikit. Yang pertama, ini boleh, ini tidak boleh. Yang kedua, boleh mana yang didulukan. Yang ketiga, boleh tapi syaratnya harus begini, ya. Jadi mana yang harus dipilih. Nah, yang ketiga, fardu dan fardu mana yang kita dulukan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan fardu yang lain. Bolehkah? Ini Syekh Izzuddin mengaturnya di dalam bab faslun fil khuruji minal fardin ila fardin qabla itmamihi. Saya lanjutkan para salikin rahimahullah. Wa qala musannif fi hadzal kitab nafa'allahu bihima bi umumiha fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syara'a mukallafu fi fardin fasanahalahu fardun akhar fa in kana sani ahamma fi syar'i abdal al-awwal wa ata bit tsani. Ini babnya idza syara'a mukallafu fi fardin, apabila seorang yang mukallaf seperti kita yang sudah terkena hukum, ya, fi fardin, di dalam menjalankan sebuah suatu kewajiban, fasanahalahu fardun akhar, kemudian fasanah dimansuh, dihentikan, diganti lahu dari diri kita yang sedang menjalankan ibadah fardu yang lain itu kepada fardun akhar, ya. Fa in kana sani ahamus syar'i, dan yang fardu yang kedua itu adalah lebih penting menurut syariat, ya. In kana sani ahamu fisai, ya. Yang kedua itu lebih penting, sama-sama fardu tapi yang kedua lebih penting, abtalal awal, maka yang awal itu dibatalkan, ya. Wa ata fitani, kemudian Anda lakukan kewajiban yang kedua. Kelihatannya kan, masa sih kita yang fardu belum selesai diganti dengan fardu yang lain. Nah, ini contohnya. Jadi Syekh Izzuddin walahu mithalani
misalnya ada dua contoh ini. Ada dua contoh. Contohnya apa? Ya, saya baca. Ahaduhuma ayyasra'a fi sholatil fardhah faro'a insanan yukrihu ra'atan ala zina aw sabiyan ala lawat wa huwa qadirun ala in qadhin falzamuhu in qadhu wa qadus shalah. Ini yang pertama. Wasani ayyara insanan yaqtulu insanan wa huwa qadirun ala tahlisihi falzamuhu ayyaqta'a sholata wa yukhallisuhu. Ini para salikin rahimahullah. Akaduma dari dua contoh tadi, yang pertama adalah ya ayyashra'a fi sholatil fardhah. Apabila seorang sedang sholat fardhah, sholat fardu ini ya, masa bisa? Nanti pertanyaan seperti itu. Nah, ketika sedang sholat, faro'a insanan yukrihuhum ro'atu ala zina wa awsobiyan ala lawati. Ya. Yang kedua, yang pertama adalah faro'a, maka orang sedang sholat ini melihat insanun seseorang yuksihu ro'atu ala zina, kemudian orang laki sedang memperkosa orang perempuan dan melakukan alhamdulillah perzinahan, ausobian ala lawat, atau seorang anak-anak sedang disodomi oleh seorang laki-laki, ya. Kemudian wahwa, dan orang ini qadirun ala in kita, dan orang yang kita sedang sholat itu mampu melakukan penyelamatan, ya, falzamuhul intiqad wa qadus shalah. Maka dengan demikian falzamuhul intiqad, maka orang seperti ini, orang yang sedang sholat itu adalah qadus shalah, menghentikan sholat, kemudian menolong perempuan yang sedang diperkosa dan anak-anak yang dipaksa diperkosa untuk sholat. Jadi dengan demikian, kalau kita melihat sebuah kemungkaran, meskipun kita dalam keadaan sholat, contohnya seperti ini, maka sholatnya berhenti. Dan kita harus membela, menyelamatkan perempuan yang diperkosa tadi, dan yang kedua adalah anak yang sedang disodomi. Karena ini akibat anak yang disodomi dan yang perempuan diperkosa itu akibatnya mudaratnya jauh lebih banyak. Sholat nanti bisa dilanjutkan setelah menyelamatkan. Ini yang pertama. Wasani, dan yang kedua adalah ayyaro insanan yaqtulu insanan. Jadi ketika sedang sholat, ya, kemudian kita melihat seseorang sudah menghunus pedangnya di depan kita, mau membunuh orang lain, ya. Wa huwa qadirun ala tahlisihi. Kemudian kita atau semua orang lagi yang mukallaf tadi mempunyai kemampuan untuk menghentikan pembunuhan itu, ya. Maka dengan demikian falzamuhu ayyaqta'a sholatah wa yukhallisu. Maka dengan demikian orang itu adalah harus menghentikan sholatnya meskipun sholat fardu, ya, yaqta'a sholat wa yukhallisu, kemudian seseorang itu menyelamatkan. Para sakin rahimahullah, ini contoh, ya. Ini sebuah kaidah usul fikihnya begini, ya. Darul mafasid muqaddamu ala jalbul maslahat. Jadi mendahulukan mafsadah. Jadi kan mafsadahnya orang diperkosa, anak yang disodomi itu kan jauh lebih besar, maka itu harus didulukan. Yang kita lakukan muqaddamu ala jalbul maslahat, yang dihubungkan dengan ketika kita berbuat ke masolih, kebaikan, ya, sebuah yang kemaslahatan.
tapi mudaratnya lebih besar, maka yang mudarat itu harus dihentikan, harus didulukan. Ya sahabat sekalian, ya. Wa kadzalika faqul yadi wal rajli wal jarihati wa in fa inna ihtimam asy-syar'i bi hadzal asya'i atammu minim tihamihi bisawah. Ya seperti halnya maka memotong tangan, kaki dan anggota badan sebab perhatian syariat terhadap masalahnya lebih sempurna ketimbang terhadap sholat. Nah ini tidak usah kita bahas. Artinya hukum potong tangan, hukum kaki, ya, dan anggota badan dan itu di timur tengah itu kan dilakukan. Itu juga penting. Itu harus didulukan agar orang jerah. Tapi di Indonesia kan tidak memperlakukan pidananya seperti itu. Ini contoh kalau di Timur Tengah. Oke, selanjutnya para sadiqin, wa in kana fardul ladzi huwa mulabisu ahammu min al-fardhi alladzi sanahalahu lam yajuz lahu ifsadul fardhi alladzi huwa fihi mislu ayat wahu abahu wa wa fi sholatil fardhi ila amril laisa fil rutbatis sholah. Ini contoh yang lain. Ini berbeda. Wa in kana fardhu, kemudian seseorang itu sedang menjalani sholat fardu, ya. Sedang sholat itu huwa mal aham bil fardhi, ya. Alladzi sanahalahu, kemudian ada panggilan dari orang tuanya, bapaknya, ya. Toleh sini. Ini lagi sholat, ya. Yahjuju lam yahjuhu la ifsadul fardhi alladzi huwa fihi. Maka dengan demikian yang sholat ketika dipanggil bapaknya itu sholat fardu itu lam yahjuh, maka tidak ada kewajiban, tidak boleh membatalkan karena sedang sholat fardu dan panggilan orang tua itu mungkin setelah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum kanan assalamualaikum kiri baru menghadap orang tua. Jadi berbeda kalau tadi yang pertama contoh kedua itu kan sudah di depan mata, ada orang diperkosa, ada anak disodomi, maka harus diselamatkan. Karena itu menghindari mafsadah itu harus dulu. Ya, seperti halnya ini izin dalam hal COVID ini dulu awal-awal kan dilakukan apa? Jangan sholat bareng-bareng banyak dulu karena mafsadah itu bisa sakit. Kalau sudah sakit maka akan meninggal. Kira-kira itu akan sakit. Banyak orang yang COVID kira-kira. Maka dengan demikian boleh untuk tidak sholat Jumat pada waktu itu atau sholat Idul Fitrinya di rumah saja dulu. Tapi kalau sudah kendor boleh dijarangkan, kemudian boleh tapi separuh dari kapasitas. Jadi misla ayat abahu wa wa fi sholatil fardhi ila amrin laisa fi shalah. Maka dengan demikian ya sholat fardu untuk melakukan sholat yang tidak satu level dengan sholat dipanggil bapak sebentar dulu. Sebentar dulu. Harus setelah sholat baru menghadap kepada bapaknya. Fala yajulahu qad as-salati ajlih, maka dengan demikian kita tidak boleh membatalkan sholat. Kemudian Bapak Ibu sekalian pernah ingat ya, tentang kisah Jurayj, anak muda yang ahli ibadah, yang dia ahli sufi. Nah, di sini disebutkan wala alla Jurayjan lamma ta'at ummuhu wa huwa fi sholati kanat sholatul nafilah ingka nasaruhu kasarina yakunu minal qismil awwal. Jadi wala'alla Jurayjan berbeda dengan kasus Jurayj. Ya, lama ya ta'athu ummuhu, ibunya memanggil-manggil ya, wa fi sholat, dia sedang sholat karena sholatnya itu adalah sholat sunnah.
Jadi dengan demikian apa yang terjadi ketika zaman Jurayj di zaman Bani Israil yang akhirnya itu dijadikan hadis Bukhari Muslim itu yang banyak diceritakan. Jadi ada anak yang sangat luar biasa, ahli ibadah, tasawuf, meninggalkan manusia karena sudah manusia itu ndelok menungso itu cegah. Pekerjaannya dunia rezeki ya, munafik dia lari ke gunung membuat sebuah tempat peribadatan dan sholat, ibadah sholat tidak sholat. Apa yang terjadi? Ibunya kangen mendatangi ya, wah ini tempat ibadahnya bagus ya, kemudian dia nginceng di dalam sebuah, nginceng itu apa ya mengintip, dia sedang sholat, dibiarkan sholat pada satu sudah kangen, hai anakku ini ibumu, saya ibumu, dibiarkan saja. Terus lihat ada sinar dari dalam lagi, dilihat, panggil lagi sholat, anakku, saya kangen, saya ingin bicara, dibiarkan. Kemudian yang ketiga juga tak diharapkan. Meskipun Jurayj berpikir ini saya ikuti ibu saya atau saya tetap sholat menghadap Allah, menjungkung ibadah ya. Dan akhirnya ibunya pulang dengan dongkol. Ketika dongkol, ya Allah, Jurayj anakku tapi tidak memudahkan kamu, maka dengan demikian beri balasan kepada anak saya itu. Ya, salah satunya terucap doa ibunya itu, uji dia dengan masalah waktu itu masalah perzinahan. Benar. Kemudian Allah menguji Jurayj dengan mendatangkan seorang tanda petik, masya Allah, PSK, cantik luar biasa, rambutnya, wajahnya, dagunya, kulitnya, pokoknya semua yang tercantik di Bani Israil yang terkenal dari PSK atau pelacur di situ. Digoda enggak geming. Dengan cara apapun enggak bergeming, dengan suara, dengan nyanyi, dengan perilaku, ucapan, wajah, ya action enggak bergeming. Akhirnya si pelacur terbersit, hebat orang ini. Saya di mana saja, orang yang saya goda bisa takluk, ini orang kok tidak takluk. Lelaki mana yang tidak takluk dengan kecantikan saya? Kira-kira gitu. Ya, rambut saya, mata saya, ini orang perempuan yang hidup saya, aduh hidupnya dan melengking ya, hidungnya mancung ya, lehernya kalau minum itu udah kelihatan airnya. Pokoknya semua pasti takluk. Ini enggak. Apa yang terjadi kemudian si perempuan ini menggoda orang yang mengembala kambing di sini. Mengembala kambing, kasar kata, terjadilah hubungan antara dua itu dan si pelacur atau PSK-nya. Apa yang terjadi? Orang satu kampung marah kepada Jurayj, munafik, orang munafik, sok suci, sok alim, sok dekat dengan Allah, padahal kira-kira kan itu. Pendek kata, dengan cara seperti itu orang marah. Ketika orang marah, mau dibakar, tampak, terus kemudian dia keluar dari peribadatannya, tempat sholat, pas sholatannya, kemudian karena lahir bayinya ditanya, bayi, kamu bapaknya siapa? Bapak saya adalah tukang gembala. Selesai. Jadi pendek kata, kesimpulannya satu, ingka nasarku kasarina yakuna minal kismil awal. Jadi dengan demikian, jika syariat Jurayj sama dengan syariat kita, maka kita termasuk dalam persoalan di atas. Jadi artinya, kalau sholat fardu terus, baru menghadap. Tapi kalau ini kanat sholatul nafilah, sholat sunat, hentikan ketika sudah mendengarkan panggilan ibu. Jadi ini kan baik ketemu baik, mana yang didulukan kan gitu. Nah, fardu ketemu fardu, mana yang didulukan? Maka di sini berlaku namanya kaidah ushul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mendahulukan mafsadah harus didulukan, ya,
Ya, menghindari mafsadah harus didulukan ketimbang berbuat maslahah kebaikan. Dan di dalam masalah maqasidus syariah ada namanya yaitu hifdzun nafs, menjaga nafas, menjaga jiwa, menjaga roh, itu harus didulukan. Karena semua aturan di dalam ilmu hukum Islam itu maqasidus syariahnya itu hifdzul din, hifdzul mal, hifdzul nasr, hifdzul akal. Jadi menjaga keturunan, agama, nafas, jiwa, kemudian harta dan pikiran. Ini semua prinsip di dalam sebuah maqasidus syariah. Dan kitab ini adalah membahas namanya maqasidur riayah. Para salikin rahimahullah, itu yang kita bisa ambil dari pelajaran Syekh Izzuddin dalam hal khurud minal fardi ila fardin qabla itmamihi. Jadi keluar dari sebuah kewajiban, menghentikannya, kemudian menjalankan kewajiban yang lain, mana yang didulukan. Ini contoh-contohnya. Salikin, itu saja. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Semoga Allah selalu memberikan kita maghfirah 10 bulan pertama, 10 hari pertama, ya rahmah di 10 hari kedua, dan insya Allah di 10 hari terakhir ini kita mendapatkan idkum minan nar, dan akhirnya kita kembali ke fitrah Idul Fitri. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.